ويلزبوكس نقدم كل ما هو هادف وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina rasulillah Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat sekalian, hari ini kita tengah dihadapkan pada polemik JHT atau jaminan hari tua, yang mana JHT ini sedianya akan disosialisasikan oleh Menaker, yaitu Menteri Tenaga Kerja beserta jajarannya, yang mana untuk peresmian pelaksanaannya nanti kelak akan dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2022. Para sahabat sekalian, sebagaimana kita tahu banyak berbagai masukan terhadap Menaker dalam hal ini terkait dengan masalah JHT. Bahkan banyak penentang, ada aksi buruh yang digerakkan oleh Serikat Buruh seluruh Indonesia, dan termasuk salah satu lawyer diantaranya Pak Hotman Paris yang menentang tentang kebijakan JHT, jaminan hari tua. Sebenarnya titik terang atau titik utama dari penentangan tersebut adalah karena JHT atau jaminan hari tua yang sedianya akan disampaikan kepada para karyawan buruh pabrik atau karyawan sebuah instansi itu sedianya akan disampaikan pada usia 56 tahun berdasarkan ketentuan atau ketetapan yang terdapat dalam PP nomor 45, insya Allah begitu, dari PP nomor 45 tahun 2015. Nah, disinilah kemudian polemik itu terjadi disebabkan karena anggapannya menurut Pak Hotman Paris, jadi menurut tanggapan dari Pak Hotman Paris selaku lawyer itu dengan penetapan usia 56 tahun sebagai penerima JHT itu termasuk pelanggaran hak karyawan. Pelanggaran hak karyawan disebabkan karena JHT sendiri itu preminya itu dipungut dari gaji karyawan yang dipotong setiap bulannya pada saat dia masih memasuki usia kerja atau usia produktif. Nah, bagaimana tanggapan ini menurut kami, khususnya dari peneliti bidang ekonomi syariah? Begini, Pak Hotman Paris ya. Di dalam Islam itu asuransi, termasuk dalamnya adalah JHT, itu adalah masuk kelompok akad kafalah atau kelompok akad doman. Akad kafalah ini merupakan akad penjaminan. Jadi akad penjaminan yang mana objek yang dijamin adalah pekerjaan. Dalam hari ini pekerjaannya adalah pekerjaan dari pihak penjaminnya, yaitu pihak asuransi, yakni dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan. Itu adalah penyampaian JHT atau jaminan hari tua tersebut kepada pihak karyawan. Sekali lagi, ini adalah prinsip dasar dari asuransi secara Islam. Nah, di dalam akad kafalah ini, karena objeknya adalah pekerjaan, jadi karena objeknya adalah pekerjaan atau yang biasa dikenal dengan istilah harta manfaat atau jasa, maka jasa itu harus bisa dibatasi oleh keberadaan yang namanya muddah. Yang pertama muddah itu maksudnya adalah waktu, durasi kontrak atau waktu penyampaian JHT tersebut atau katakanlah jaminan hari tua tersebut kepada pihak yang berhak untuk menerima.
Jadi satu, jadi yang harus kita tengarai atau yang harus kita catat adalah bahwasanya waktu penyampaiannya itu harus jelas. Yang pertama. Yang kedua, jenis amal atau pekerjaan itu juga harus jelas. Artinya ya kalau yang disampaikan itu adalah jaminan hari tua, maka harus jelas kapan tua itu didefinisikan. Jadi dalam konteks seperti ini, maka Permenaker nomor 2 tahun 2022 secara fikih sebenarnya sudah memenuhi konsep akad kafalah ini. Sudah memenuhi konsep akad kafalah. Disebabkan apa? Disebabkan karena di dalamnya sudah terdapat batasan usia. Batasan usia di mana pihak yang berhak untuk menerima JHT tersebut itu bisa menerima JHT-nya. Nah, tanpa ada batasan usia tersebut, maka akad JHT itu menjadi akad yang maisir. Ada unsur maisir di dalamnya, ada unsur gharar di dalamnya. Kalau Pak Hotman Paris itu mencontohkan asuransi semacam asuransi Bumi Putra atau asuransi yang lain yang menurut Pak Hotman Paris itu di situ banyak sekali terjadi kegagalan dalam pembayaran klaim para nasabahnya. Nah, seharusnya Pak Hotman Paris itu belajar dari konsep ini. Mengapa mereka kok pada akhirnya pihak yang berhak untuk menerima klaim asuransi itu tidak menerimanya? Disebabkan karena apa? Satu, disebabkan karena ketidakpastian waktu menerimanya. Misalkan asuransi pendidikan dari anak. Nah, anaknya sendiri itu belum ada. Kadang-kadang belum ada. Atau kapan penunaiannya itu tidak dijelaskan. Sehingga kemudian pada waktu pengajuan klaim, pihak asuransi bisa beralasan. Jadi pihak asuransi bisa beralasan bahwasannya si anak atau klaim tersebut bisa dikatakan sebagai tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Nah, ini konsep ini sepertinya di dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 sepertinya sudah dihapus istilah maisir tadi itu atau istilah ketidakjelasan kapan penyampaiannya, sehingga kalau dalam secara Islam atau secara fikih maka Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu sudah masuk unsur yang memenuhi syarat. Disebabkan karena faktor tadi itu. Asuransi juga bisa disebut sebagai akad doman. Akad doman itu adalah akad perwakilan atau akad penjaminan yang terdiri atas harta. Jadi karena pihak karyawan tadi itu sudah dipotong gajinya untuk pembayaran premi JHT, maka potongan gaji tadi itu harus bisa disampaikan kepada karyawan. Kalau batasan penyampaiannya ini tidak ditetapkan, misalkan batasannya kok hanya dicantumkan saja, misalkan ketika kecelakaan kerja, ketika kematian, ketika kesehatannya terganggu, ketika cacat, atau ketika diputus PHK, semua hal ini itu sifatnya adalah tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelasnya itu apa? Karena tidak dibatasi oleh waktu. Di dalam Islam, doman atau akad penjaminan itu berlaku sebagai sah. Jadi sekali lagi berlaku sebagai sah apabila akad penjaminan tersebut adalah jelas waktu penyampaiannya dan sekaligus ditentukan siapa penerimanya, termasuk tempat penyampaiannya. Ini yang membatasi apakah suatu praktek muamalah itu termasuk sah secara syarak atau tidak. Kalau tidak ada batasan waktu dan tidak ada batasan
kapan itu disampaikan, maka terjadi yang namanya praktek gharar. Sebab doman itu kalau di dalam kajian fikih Islam, di dalam kajian fikih Islam itu doman itu adalah bagian dari cabang akad jual beli. Nah, dalam cabang akad jual beli itu harus imkanul qabdi wa imkanul qabdi wa imkanul taslimihi. Nah, jadi ada harus memungkinkan atau memungkinkan bisanya objek doman, dalam hal ini adalah premi JHT, akumulasi dari premi JHT itu kapan diserahkan harus jelas secara makluman. Kalau itu kok tidak jelas, maka terjadi praktek gharar di dalamnya, praktek spekulasi di dalamnya, dan itu yang menyebabkan banyak asuransi atau lembaga asuransi yang sering kali Pak Hotman sampaikan di dalam beberapa video yang lalu, itu yang menyebabkan beberapa lembaga asuransi itu mengalami berbagai kerugian, termasuk diantaranya adalah nasabahnya. Demikian pandangan kami dari, khususnya dari saya selaku peneliti bidang ekonomi syariah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.